Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sagi Azhara dengan nomor induk mahasiswa 06651282530037. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalian tahu nggak? Ada loh anak desa dari Parepare yang bisa buat pesawatnya sendiri. Ini dia, kisah B.J. Habibie yang bisa buat bangga Indonesia. Siap dengerin cerita jeniusnya? Yuk ikutin terus! Habibie lahir pada tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Dia berasal dari keluarga yang sederhana, dengan ayahnya sebagai penasihat Sultan Bugis dan ibunya adalah seorang wanita Minahasa yang pintar dan juga mandiri. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan bakat luar biasanya di bidang teknik dan juga sains, di mana dia suka membongkar rakit, radio, dan juga mainannya, dan disembari dengan membaca buku sainsnya yang tebal. Habibie itu kayak bapaknya teknologi Indonesia, guys. Dia bantu bangun negara dari nol, terutama di bidang pesawat dan ekonomi. Gini ceritanya. Tahun 70-an sampai 90-an, Habibie membuat IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Sekarang kita kenal dengan PT Dirgantara Indonesia. Puncaknya itu ada pada pesawat N250 yang diberi nama Gatotkaca. Pesawat komuter pertama buatan Indonesia ini, pesawatnya canggih dan bisa angkut 50 penumpang dan hemat energi juga loh. Habibie juga mengembangkan teori struktur pesawat yang hemat biaya, plus proyek lain seperti kapal selam, satelit, dan kereta api. Wah, keren banget ya. Selain itu, saat Habibie menjadi presiden, rupiah lagi ambruk-ambruknya, inflasi gila-gilaan, gara-gara krisis Asia. Habibie segera ambil alih. Dia membuat reformasi, membebaskan pers, biar gak ada sensor lagi. Dia adili kasus HAM di Timur Timur, dan banyak lagi. Kenapa sih Habibie itu sangat inspirasi, sampai kita pengen jadi kayak dia? Habibie itu inspiratif banget, karena hidupnya kayak film motivasi dari bawah banget, tapi naik gara-gara pikiran dan hatinya yang kuat. Bayangin deh, anak desa yang kehilangan ayah di usia muda, kuliah di luar negeri sendirian, tapi tolak gaji besar di Jerman demi pulang buat Indonesia dan bikin pesawat di negara kita. Apa nggak itu keren? Keren banget dong! Pelajaran dari kisah Habibie yang dapat kita terapkan dalam pembangunan negara Indonesia. Yang pertama, jangan selalu mengimpor barang mahal. Kita harus membuatnya sendiri di negara kita. Lalu yang kedua, pendidikan pintar. Habibie bilang, pendidikan itu kunci utama buat kita memperbaiki sekolah, sains, dan teknologi di negara kita, supaya masyarakatnya pada nggak kabur ke luar negeri. Yang ketiga, Habibie itu adalah pemimpin yang tangguh, di mana dia memimpin saat krisisnya pada tahun 98. Yang keempat, teknologi itu untuk semua orang. Visi Habibie, teknologi untuk rakyat. Indonesia harus gabungin teknologi dan UMKM seperti e-commerce di desa, biar nggak ada kemiskinan di desa dan infrastrukturnya bisa merata. Nah, gimana? Kalian udah dengerin kan cerita inspiratif dari B.J. Habibie? Jadi, B.J. Habibie itu ngajarin kita buat berpikir besar untuk membangun Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya, Sagi Azhara. Saya pamit undur diri. Dadah!